أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabik Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita pergi kepada pengajian kita tentang surga, tahu berita sekarang? Apa berita sekarang? Berita semasa. Berita yang tengah hot, tahu ya? Tentang kejadian kebakaran yang berlaku di Los Angeles, Amerika Syarikat. Baik, ya, Hollywood, tempat pembikinan filem. Nah, itu Hollywood di Los Angeles. Baik, bagaimana menurut Anda pandangan tentang peristiwa yang berlaku itu? Tahu beberapa hari sebelum kejadian itu, bakal Presiden Amerika yang terpilih, yakni Donald Trump, telah buat satu sidang media. Sidang media mengancam mujahidin Palestin. Nah, disampaikan satu dua kata dengan mujahidin Palestin. Apa kata dia dengan Hamas? Dia kata, saya beri tempoh sampai 20 Januari. Apa? 20 Januari untuk tentara Hamas mengembalikan semua tebusan Israel. Semua tebusan Israel mesti dilepaskan. Mesti dilepaskan. Kalau tidak, aku akan jadikan Gaza itu neraka. Aku akan jadikan Gaza itu neraka jahanam. Nah, apa yang terjadi ujung-ujungnya? Nah, sebab keangkuhan pemimpin, Allah tunjukkan sedikit sahaja. Nak kata azab, belum azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan sedikit apa? Kekuasaannya. Kan? Kekuasaannya. Ya, Allah antarkan tentera angin. Tahu kan angin? Jadi kalau boleh lihat bagaimana Los Angeles itu dalam waktu yang singkat, tak sampai seminggu dah jadi macam neraka jahanam. Ada lihat gambarnya, video ni kan? Bagaimana terbakarnya itu, kan? Hutan tu jauh, tapi orang yang tinggal jauh daripada hutan ni, rumah dia ni jauh ni dari hutan itu yang terbakar, tapi api yang dari hutan tu boleh terkena pada pohon yang ada di rumahnya. Kenapa terjadinya begitu? Sebab tiupan angin yang kuat, lebih 120 km per hour, kan? Jauh, sangat kuat anginnya. Maka tapi jangan pula terlalu gembira. Saya sudah sampaikan. Cuma kita jangan kata, itulah pada muka Amerika Syarikat, itulah terlalu sombong. Tapi jangan kita lupa juga di Los Angeles itu juga ada ramai Muslim. Lebih kurang 500.000 penduduk Islam yang tinggal di Los Angeles, kan? Lebih 500.000, dan Los Angeles merupakan pusat untuk orang Islam.
dan paling besar demo yang pernah diadakan, demo untuk apa? Palestina. Demo Palestina itu paling terbesar di Amerika itu diadakan di Los Angeles. Nah, dan saudara agama kita pun turut menerima tempiasnya, kesannya daripada kebakaran yang terjadi. Jadi kita doakan yang baik-baik sahaja. Doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan orang-orang Islam di sana, saudara kita, dan juga orang-orang yang bukan Islam yang tidak berniat untuk jahat kepada umat Islam. Terus yang saya tengok juga kadang-kadang ada yang kata, oh lihat nih masjidnya terselamat. Lah, banyak masjid yang terbakar. Banyak masjid yang terkena tempiasnya kebakaran itu, masjid pun terbakar. Antaranya salah satu Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Sahabat saya tinggal di situ. Jadi di Amerika Syarikat, dia ceritakan imam di situ. Jadi beliau sampaikan masjid itu udah 30 tahun. 30 tahun udah ranap, hancur, menjadi abu. Jadi jangan pula antum sebar hoax, tahu? Sebar hoax. Nah, ingat kata saya, jangan tertipu dengan Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu kan Dajjal? Apa tipu daya Dajjal? Apa tipu daya Dajjal? Ya, dia menunjukkan keajaiban. Betul. Makanya sering saya sampaikan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 9. Apa ayat 9 surah Al-Kahfi? Am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah tanya kita nih, apakah kalian mengira bahwa peristiwa orang yang pemuda Al-Kahfi yang tidur selama 300 tahun itu adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat ajaib? Adakah Anda merasa itu tanda yang paling besar Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bahwa ada tanda-tanda yang lebih besar. Maka sering saya tanyakan, adakah kalau masjid itu terselamat, contoh nih, kebakaran ke, banjir ke, ada rumah ibadah Islam terselamat, adakah Anda kata itu kekuasaan Allah? Oh lihat nih, Allah hebat, selamat masjid kita dalam musibah yang terjadi. Apakah Anda kata itu kekuasaan Allah? Adakah sekadar itu? Kalau ada rumah ibadah yang lain terselamat, apakah Allah tidak berkuasa? Boleh paham maksud saya? Boleh paham maksud saya tidak? Kalau ada gereja yang terselamat, kalau ada rumah kuil Yahudi yang terselamat, apakah Anda akan kata Allah tidak berkuasa? Kan? Boleh paham maksud saya? Jadi jangan sempitkan pikiran kita melihat perkara yang ajaib langsung wah. Boleh paham? Fahim dong. Jelas apa jelas? Contoh, Anda lihat di langit kalimat Allah, ada apa? Ada berbentuk awan yang berbentuk kalimat Allah. Langsung ada kata, Masya Allah, ini hebatnya tanda kekuasaan Allah. Terus kalau ada tanda yang salib keluar, kalau ada awan yang berbentuk salib, apakah Anda kata itu tanda Allah tidak berkuasa? Jadi jangan sempitkan pikiran, kan? Jangan kata Allah itu hanya berkuasa untuk perkara yang kecil-kecil begini. Faham dong? Sebab itu tipu daya dan Dajjal. Dajjal akan datang menunjukkan perkara yang menakjubkan, langsung kita akan tertipu, menyembuhkan orang, menurunkan hujan. Kan ingat, maka hati-hati dengan tipu daya dan Dajjal. Jadi apa yang kita harus mengambil pengajaran? Satu, apa dia dari peristiwa ini? Allah tidak berdiam diri. Faham dong? Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Faham dong? Orang Gaza itu jadi hancur dalam tempo setahun. Gaza hancur dalam tempo setahun, diranapkan oleh musuh-musuh Allah. Tapi lihat, Amerika Syarikat itu berapa waktunya perlu? Hanya beberapa hari, kurang tempo seminggu. Boleh lihat bagaimana keadaan Los Angeles sudah jadi seperti neraka jahanam. Faham dong?
Faham tak? Jadi Allah Maha mendengar doa-doa hamba-Nya. Jadi tidak sia-sia kita doa kunut nazilah, tidak sia-sia kita berdoa minta Allah selamatkan Palestina. Semua doa itu Allah dah dengar. Apalagi doa orang-orang yang dizalimi. Pasti Allah akan kabulkan. Faham tak? Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Amin ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita tentang surga. Baik, berhenti di mana? Berhenti di mana kemarin? Perhiasan surga. Betul? Betul? Betul perhiasan surga. Amalan atau sebelum itu kan saya sebut amalan membangun istana atau rumah di surga. Apa antara amalannya? Yang pertama membangun apa? Masjid kerana Allah. Jadi barang siapa yang membangun masjid walaupun dia menyumbang hanya satu batu, maka Allah akan menyiapkannya sebuah istana di surga. Terus yang kedua, solat duha minimal 4 rakaat. Maaf nih, standar 4 rakaat. Barang siapa yang solat, ada hadis sahih, barang siapa yang solat duha 4 rakaat, maka Allah siap membangunkan sebuah istana di surga. Terus yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, yakni surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali sehari, Allah membangunkan sebuah istana di surga. Terus apa lagi? Siapa yang membaca doa masuk ke pasar, apa doanya? Allahumma laka sumtu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat kalimat tu kan? Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, terus apa lagi? Menutup celah menutup celah yang kosong ketika solat. Barang siapa yang segera menutup celah kekosongan saf kan, yang ada celah, dia langsung dia menutupinya, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Itu pun hadis sahih. Jadi siapa yang menutup celah kosong ketika solat, maka segera menutupinya. Terus apa? Siapa yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, maka Allah bangunkan sebuah istana di surga. Jadi cara kita menghias rumah kita di surga itu nanti adalah bergantung dengan amal-amal sunnah yang kita kerjakan di dunia. Seperti saya yang katakan tadi. Terus kan ada tanaman, ibu-ibu suka halaman yang cantik kan, betul? Nah, gimana cara nak menanam tanaman di surga? Ialah apa amalannya? Yang Nabi sebut, siapa yang melakukan amalan ini, bacaan ini, maka akan terbangun tanaman pohon di surga. Siapa tahu? Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadis sahih Tirmizi. Apa tadi? Barang siapa yang mengucapkan suka baca zikir subhanallah wa bihamdi, nah, satu kali dia baca, maka sudah tanam satu tanaman di surga. Hadis yang lain, barang siapa yang membaca apanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, maka dia sudah menanam tanaman di syurga. Ini kata siapa? Kata Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berjumpa dengan Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim di langit yang ketujuh dekat dengan Sidratul Muntaha, sebelum Sidratul Muntaha dekat ni apa? Baitul Ma'mur. Kan? Baitul Ma'mur. Ketika di situ, maka Ibrahim memberikan satu amalan kepada umat Muhammad. Apa kata Ibrahim? Wahai Muhammad, bacakanlah salam, sampaikanlah salam untukku, dariku untuk umatmu, dan kabarkanlah kepada mereka syurga itu tanahnya haram, airnya segar, tanahnya luas lapang, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini tanaman syurga. Makin banyak Anda berzikir, makin banyaklah rumah Anda terhias dengan tanaman syurga. Fahim dong? Jelas apa jelas? Oke, lanjut. Terus pakaian syurga. Pakaian penduduk syurga. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat yang ke-31. Surah ke-18 surah Al-Kahfi ayat 31. Bacakan. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas tempat-tempat yang indah. Itulah sebagai pahala dan tempat istirahat yang indah. Baik, dari sini Allah menjelaskan bahwa pakaian penduduk syurga berwarna hijau. Kenapa hijau? Selain warna kesukaan Nabi, ada apa dengan hijau? Hah? Kenapa hijau? Nah, kenapa karpet ni Anda suka hijau? Nah, kenapa takmir masjid letak hijau ni? Karpetnya. Betul, enak dipandang. Kalau kita lihat sesuatu yang hijau, kita akan rasa tenang. Rasa tenang. Sama juga pemandangan, kita lihat apa? Pohon-pohon pagi-pagi kita lihat hijau, santai kan? Nah, makanya akan hati tenang. Maka itulah warna penghuni syurga. Bukan hanya hijau, ada warna lain. Suka hati Anda, banyak warnanya. Tapi warna rasmi, warna hijau. Terus kata Nabi, kata Allah di dalam ayat tadi, penghuni syurga akan memakai gelang emas dan juga gelang perak. Di ayat yang lain ada gelang emas dan gelang perak. Ingat, untuk laki-laki dan perempuan mereka juga akan memakai gelang emas. Kenapa? Di dunia diharamkan, tapi dihalalkan di surga. Di dunia ini kita dilarang untuk memakai yang emas laki-laki, tapi di surga dihalalkan. Terus ini pentingnya, pakaian, dua jenis pakaian. Sundus, istabarak. Sundus dan istabarak. Apa itu sundus? Sutra yang tipis. Dari ahli tafsir mengatakan sundus itu adalah sutra tipis. Istabarak adalah sutra tebal. Jadi dua jenis. Maksudnya kita pakai macam gamis, satu pakaian dalam, satu pakaian luar. Nah, jadi jubah dalam, ni satu jubah, terus satu lagi. Nah, dua jenis, kan? Dua jenis pakaian. Yang ini pakaian resmi penduduk
Ya? Ya, sutra boleh. Laki-laki dihalalkan memakai sutra. Ya, ingat apa yang Allah haramkan di dunia, Allah akan izinkan kita untuk menggunakannya di akhirat. Tapi jangan lupa kata saya, ini cuma sekadar nama sutra, tapi tidak sama dengan sutra dunia. Ingat tuh, kan? Bila saya sebut ada tanaman di surga, jangan anggap tanaman macam tanaman dunia lain di surga. Fahim dong? Terus kata Nabi SAW hadis yang lain, seorang penghuni surga itu ada lemari yang besar, lemari pakaian. Jadi dalam itu ada 70 jenis warna. Apa? Ada berapa warna? 70 warna, dan setiap warna itu ada 70 lagi jenisnya. Contoh warna hijau, kan? Ada 70 nih, 70 ada hijau, merah, kuning, semua jenis 70. Kita ambil hijau, hijau pula ada 70 macam lagi warnanya. Hijau muda, hijau, ya, dia ada jenisnya warna yang lain. Maksudnya banyak jenisnya lagi. Nah, terus tidak perlu anda ambil nak pakai, tak ada. Surga itu tidak ada susah payah. Surga itu apa? Tidak ada susah payah. Anda tinggal tengok terus dah. Nah, langsung dah terpakai. Nah, kata remote, wallahu alam caranya gimana. Nah, urusannya Allah. Jadi kita pandang, okey aku nak pakai warna merah, langsung dah tuh terpakai merah. Yes. Wallah, gimana caranya? Caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya. Baik. Nah, pakaian penduduk surga. Baik, terus saya lanjutkan lagi. Di surga, nah, dah ada rumah, ada raja, ada ratunya, kan? Kita ada rajanya, kitalah rajanya dalam surga. Terus ada istananya, takkan tak ada pelayannya, betul. Pasti ada orang yang melayani kita. Siapa yang melayani kita? Jangan bidadari, tidak terus. Selain bidadari, bidadari kan istri kita. Apa pula istri? Nah, asisten bidadari, nah asisten rumah. Siapa yang jadi asisten rumah kita? Dia pembantu, ialah pembantunya. Yang waitress, yang tolong bawa ini, ada pelayan surga. Ada namanya apa? Pelayan surga. Baik, surah Al-Insan. Siapa pelayan surga ini? Bukan malaikat. Jangan pula rendahkan malaikat pula. Nah, ada pelayan surga yang buat kerja-kerja. Nah, kalau dah ada istana kan harus ada orang bersih-bersihkan apalah. Nah, adanya pelayan surga, surah Al-Insan. Surah apa? Surah Al-Insan ayat yang ke-21. Perbetulkan saya kalau salah. 19. Maaf, Al-Insan 19. Baca kan? Terjemahannya. Cuma tafsirannya agak bukan pemuda yang muda. Tafsirannya adalah pelayan yang muda, wildanun mukhalladun. Wildan, apa wildan? Anak-anak kecil. Apa? Yang jadi pelayan surga adalah di kalangan anak-anak kecil, bukan anak kita. Anak, memang Allah ciptakan anak, selain bidadari, ada dia anak-anak kecil yang tugas mereka melayani penghuni buat kerja rumah, buat nih, bawakan semua nih. Dan apa kata Allah? Mereka itu mukhalladun. Nah, tetap jadi anak kecil nih tetap anak-anak, usianya tidak akan
Nah, kenapa pelayannya Allah letakkan anak kecil? Ya, coba kalau kakek-kakek yang jadi pelayan surga, nak angkat barang mudah, aduh. Betul. Kalau pelayannya kakek-kakek, nah gimana? Kerjanya tak tuntas, kita pun aduh bosan lihatnya. Tapi kalau anak kecil, wah lucu, betul. Nah, cara dia jalan, ambil barang, suka kita lihat anak kecil, betul? Anak yang 2, 3 tahun, 4 tahun gitu kan? Kita lihat dia buat apa pun suka kita. Nah, gitulah Allah siapkan nikmat di surga nanti pelayannya anak-anak kecil. Hah? Apa? Tak ada anak kecil ni lucu lah, tak ada nama dia tumpah ke apa-apa lah tu. Anak kecil yang belum balik, anak-anak kecil usia 5-6 tahun baru TK dia. Nah, kalimat dia sebenarnya anak wildanun, bahasa Arabnya itu anak kecil, anak-anak yang menjadi pelayan surga, muda. Jadi yang muda. Jadi anak-anak kecil. Sebab apa? Kita suka melihat anak. Suka gitu. Kan? Maka Allah berikan nikmat itu kepada pelayan surga. Dan apa kata Allah? Kan? Apa? Lu'lu itu seperti, mereka itu seperti mutiara. Nah, kenapa mutiara? Putih warnanya. Nah, apa dia? Warnanya putih, mukanya berseri-seri, cantik, kan kita kata, cute kata bahasa kan. Nah, jadi enak dipandang, wajah mereka putih. Wajah mereka putih, seperti mutiara yang bertaburan. Maksudnya banyak bilangan mereka. Banyak bilangan mereka. Terus coba lihat surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 24. Allah menyebutkan yang sama. At-Tur ayat 24. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Anak-anak mereka itu mutiara yang tersimpan. Allah Rabbi. Jadi sini, nah jelas kan? Terus surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 17 dan 18. Al-Waqi'ah ayat 17 dan 18. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nah, ini lebih betul kalimatnya. Wa abaiqu wa ka'sin min ma'in. Oke, bacakan. Mereka wildanun, nah ini terjemahan benar. Wildanun, anak-anak, mukhalladun yang muda dan tetap muda. Terus membawa gelas, cerek dan seroki piala minuman yang diambil dari. jadi Pak Hidayat tak jatuh airnya. Jadi Allah dah sebut dah, mereka anak kecil yang akan bawa gelas, cerek semua. Jadi tak jatuh. Tak jatuh. Fahim dong? Jadi mereka ni anak-anak kecil yang melayani penghuni syurga. Baik, ada ulama yang nafsir. Siapa anak-anak kecil ni? Anak-anak yang meninggal sebelum akil balik, itu anak kita lah, anak raja. Apa pula dia buat kerja untuk kita? Tetap juga kalau anak tu keguguran, kalau dia usia dia 4 bulan lebih, nanti dia akan masuk ke syurga. Usia kita 30 sampai 33 tahun. Jadi anak-anak pun sama usia dengan orang tuanya, sama selama-lamanya. Baik. Tafsiran yang pertama mengatakan, pendapat pertama ulama mengatakan itu anak-anak musyrik. Anak-anak orang-orang kafir yang meninggal keadaan belum balik. Jadi kan mereka kan tak ada hukum, tak ada dosa. Jadi tak ada dibakar dalam neraka jahanam. Jadi mereka dalam syurga menjadi pelayan syurga. Satu pendapat.
Pendapat yang kedua, Allah ciptakan khusus anak kecil itu sebagaimana Allah ciptakan bidadari. Dan pendapat ini yang kedua inilah jumhur ulama. Jadi ramai ulama mengatakan pendapat kedua, yakni Allah ciptakan anak kecil memang khusus menjadi pelayan syurga. Fahim dong? Jelas apa jelas? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Apa dia? Makanya tadi Allah mungkin akan masukkan mereka dalam syurga. Tidak ada dosa untuk mereka. Nah, mungkin akan sama-sama kita. Jadi, apa? Dasarnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, ulama-ulama lain jumhur katakan dasarnya setiap anak yang lahir atas fitrah. Jadi anak yang lahir ke dunia ini atas fitrah. Dia lahir tuh dalam keadaan muslim. Yang menjadikan dia majusi, Nasrani, Yahudi orang tuanya. Boleh paham? Anak itu lahir ke dunia ini sebagai fitrah, sebagai Islam. Jadi yang menjadikan dia berubah itu adalah orang tuanya. Jadi kalau dia lahir di keluarga Nasrani, jadi anak Nasrani. Maka karena dalil itu yang dipakai, jadi anak yang mati itu kalau dia mati dalam keadaan tadi sebelum akil balik, maka tidak ada syariat, dia akan masuk surga. Bukan anak dari penghuni surga, bukan pelayan lagi lah. Itu anak kafir maksudnya. Ya anak kafir, anak kafir. Anak yang bapaknya ibunya kafir. Iya. Tadi saudaranya bilangnya. Boleh paham maksud saya? Setiap anak yang lahir ke dunia ini fitrahnya muslim. Tadi Pak Ustaz bilangnya jadi anak-anak yang kafir itu yang mati sebelum akil balik itu kan dia akan jadi pelayan surga. Satu pendapat. Jumhurnya satu pendapat. Yes, satu pendapat kata itu adalah anak kafir, musyrik yang belum akil balik. Pendapat kedua mengatakan Allah cipta khusus anak kecil nih. Jadi jumhur mengatakan pendapat kedua nih. Jadi khusus ada anak kecil yang Allah ciptakan. Nah, iya bersaudarakan dengan kita lah, muslim, memang muslim dia. Jadi, nah karena dia lahirnya fitrah. Setiap kita lahir ke dunia ini atas fitrah Islam. Nah, yang jadikan kafir itu adalah orang tuanya. Jadi anak kecil itu kalau meninggal kafir, tetap dia nanti masuk surga sebagai muslim. Udah. Nah, so dia tak ada beban syariat. Kecuali kalau anak itu udah akil balik, mati kafir, baru akan masuk neraka jahanam. So apa? Dia tidak terima Islam. Gitu. Jelas? Oke, ada pertanyaan lain? Ada, Bu? Nah, saya lanjutkan. Terus di surga, nih lanjut nih, ini saya suka nih. Di surga ada pasar. Ada pasar. Supermarket. Yang kata supermarket lah. Oke, di surga ada pasar. Dan pasar itu dibuka setiap Jumat, kata Nabi SAW. Oke, tapi pasarnya tak sama macam kita. Kalau kita pergi pasar ikan, gimana baunya? Sedap baunya? Aroma yang tidak enak, terus ada sampah sana sini, betul. Tapi ini lain, pasar surga itu lain. Baik, Nabi kata setiap pagi, setiap hari Jumat, saya bacakan hadisnya. Sungguh di surga ada pasar. Ini hadis Sahih Muslim. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi oleh penghuni surga setiap Jumat. Setiap Jumat bertiuplah angin dari utara mengenai wajah mereka dan pakaian mereka hingga mereka menjadi lebih indah dan tampan. Mereka pulang ke isteri-isteri mereka dalam keadaan lebih bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau nampak lebih tambah indah dan tampan. Maka si suami menjawab, kalian pun bertambah indah dan tampan, cantik. Apa dia? Jadi bagaimana keadaannya? Kata Imam An-Nawawi, di surga itu, pasar di surga itu tujuannya apa? Tempat berkumpulnya semua penghuni surga.
Yes, tempat kita apa bahasa saya? Reuni. Reuni penduduk syurga. Jadi semua akan berkumpul macam kita solat Jumaat, semua laki-laki kan jumpa. Kan setiap Jumaat kita jumpa seminggu sekali. Begitu juga hari Jumaat, semua penghuni syurga di kalangan laki-laki akan berangkat ke pasar. Ke pasar. Dan di pasar itu, mereka saling menyapa, saling menanyakan keadaan, bercanda, curhat, bercerita tentang kehidupan mereka di dunia. Jadi bertemu. Jadi Allah jadikan pasar itu tempat pertemuan. Nah, selain itu juga di situ ada barang-barang semuanya. Ada barang, ada pakaian, ada perabot. Jadi antum tinggal ambil. Tak ada jual beli. Syurga tak ada jual beli. Jadi antum nampak, cawan ni cantik, bawa pulang. Orang kopi Asia nggak ada nih. Jadi dia ngumpulin di mana, Ustaz? Ngopi di mana? Yang ngopi sinilah kopi dari antum. Nah, yang hebatnya apa di sini kata Allah, bila semua penghuni surga itu berkumpul, laki-laki ini berkumpul di pasar ini, sebelum mereka pulang akan bertiup angin dari utara, angin yang lembut, maka angin ini terkena wajah mereka bertambah cantik. Tambah lagi, maksudnya dah cantik, tambah lagi cantik. Jadi pulang ke isteri mereka, apa isteri kata bilang? Bang, kenapa muka abang ni makin cantik ni? Maka hadis tadi kan, kenapa muka abang cantik? Maka kita pun jawab, muka kau pun sama juga makin cantik ni. Begitu, faham tak? Jadi tempat itu Allah jadikan tempat pertemuan. Apakah laki-laki sahaja yang datang? Kata ulama, jumhur, sini dua pendapat. Ada yang kata laki-laki dan perempuan. Tapi hadis ini merujuk laki-laki yang datang pulang ke isteri mereka. Kan kata Nabi, pulang ketemu isteri. Jadi yang pergi hanya laki-laki yang pergi. Perempuan tinggal di rumah. Nah, ada berlaku. Malah lebih apa? Lebih terjaga lagi. Maksudnya bidadari yang Allah ciptakan untuk kita takkan pandang laki lain kecuali pandang kita. Mata dia tak pernah pandang laki lain kecuali pandang suaminya sahaja. Itu dia. Jadi kita kan dapat 50 bidadari. Oh, itu. 50-50 nya pandang kita aja. Awal-awal pula dah kata 50 bidadari dah. Tahu-tahu dia ni. Bukan 50, minimal. Apa dari minimal? 2 isteri. 2 isteri. 1 isteri dunia, 1 bidadari. Ini minimal. Nah, kalau amalannya makin hebat, mungkin 70, 100 isteri, 100 bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi di surga adanya saling berkunjung. Nanti ibu pun nanya, Ustaz, kalau begitu kami tak bisa berkunjung lah. Tak. Selain waktu ini, selain Jumaat ini, penghuni surga akan saling berkunjung. Nah, tak ada arisan-arisannya, tak ada bayar-bayaran tu ni. Jadi antum akan berkunjung. Yuk, hari ini kita pergi ke rumah Pak Asep. Nah, besok kita pergi ke rumah Pak Hidayat. Nah, penghuni surga akan saling berkunjung. Jadi suami isteri semua keluar. Kunjung ke sana, kunjung ke rumah ni. Nah, semua akan ada saling berkunjung, saling mengunjungi di dalam surga. Nah, kalau di neraka kunjung apa tidak? Kunjung. Antum akan kunjung. Antum fikir, mana kawan kita yang tak percaya Islam? Kata, mana kawan kita yang dulu hina Islam? Teman kita mana yang dulu kata Islam ni ajaran yang tak benar? Jom kita tengok keadaan dia. Ya Allah, tunjukkan kami. Maka penghuni surga akan dilihatkan keadaan teman yang tadi di neraka. Nampak, semua nampak. Malah akan ada dialog. Akan ada dialog antara penghuni surga dan juga penghuni neraka jahanam. Ngoloklah kita. Kenapa dulu kau tak? Kita akan rasa benar ni.
Dulu kau tak percaya, nah sekarang kau rasakan neraka Jahannam ni. Kita akan olok lah, betul? Kita akan menyindir dia. Dulu kau tak yakini kami, mempersenda kami. Nah sekarang kau rasakan akibat tidak menerima Islam, dibakar dalam neraka Jahannam. Fahim dong? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kalau bicara masalah Anak mana? bukan dia dapat jaminan di surga. Iya. Itu anak yang jalim. Kalau anak yang jalim di dunia sebelum masa balik. Hah? Ada pula anak zalim di dunia. Anak dewasa tapi dia jalim. Hah? Belum balik. Iya. Walaupun anak kecil, dia bunuh bapaknya dalam usia yang belum balik, tak ada hukuman untuk dia. So apa? Belum terbeban dengan syariat. Syariat itu mula bila dia sudah akil balik. Itu. Nah, maksudnya? Mimpi ya betul. Akil balik itu dikatakan mulai bila untuk perempuan ketika keluar darah yang pertama. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki ketika dia pertama kali mimpi basah. Mimpi basah. Nah, walaupun ketika dia permulaan remaja, itulah dia. Situlah mulai dia dikenakan beban syariat. Wajib solat, wajibnya. Nah, sebelum itu belum hukumannya, belum. Walaupun dia pembunuh. Nah, walaupun dia pembunuh, tidak ada hukuman untuk anak yang di bawah umur. Kita ni bukan berbezalah kalau dengan Khidir. Kan tahu kisah Khidir? Kisah Khidir kan? Khidir bersama Nabi Musa. Kan sampai di suatu tempat, Khidir melihat ada kumpulan anak kecil. Ada satu anak kecil yang sangat bagus tengah main. Dipanggil anak itu, Khidir panggil, terus dibawa ke suatu tempat, langsung Khidir bunuh. Langsung Musa marah nih, kenapa kau bunuh anak kecil? Tak dosa nih, membunuh anak kecil. Apa jawab Khidir? Kau jangan nanya, kan? Kata nak belajar ilmu, jangan nanya aku kenapa. Nah, nanti di ujungnya disebutkan kenapa. Sebab anak ini nanti dewasa akan durhaka kepada orang tuanya. Malah anak ini nanti akan apa? Jadi pembunuh dan akan buat keluarganya murtad, masuk agama lain. Maka karena itu aku bunuh anak ini supaya nanti Allah berikan ganti anak yang lain yang soleh. Nah, ini pengamatan Khidir lain, diberi ilmu khusus. Tak macam kita. Nah, kita ni ilmunya cuma ilmu Nabi Musa yang lihat zahir. Faham tak? Jelas Pak? Jadi anak kecil yang belum terkena hukum syariat, maksudnya belum terbeban, maka dilepaskan. Nah, jadi tak ada dosa pahala. Nah, cuma diluruskan kembali anak-anak seperti itu. Faham tak? Dibimbing semula, dibimbing lagi anak itu supaya tidak melakukan perkara demikian. Tapi jarang, tidak banyak. Mungkin ada, tak sampai, mungkin saya rasa taklah sebanyak itu anak-anak kecil yang membuat kesalahan, macam membunuh, merogol, ada pula. Jarang, 1-2 kasus ada, mungkin 1-2. Dan itu pun kerana persekitarannya, pengaruh orang lain bisa jadi. Itu yang menyebabkan anak itu berubah itu. Ya, mungkin itulah dari pengaruh persekitaran yang lain itu menyebabkan anak itu berubah demikian. Tapi tak semua anak yang demikian. 1-2 kasus. Okey, lanjut. Masuk surga lah dia. Aku bunuh dia supaya anak ini masuk surga sebelum dia melakukan dosa tadi. Walaupun aku bunuh dia, aku tahu masa depan dia nanti dia akan jadi kafir, aku bunuh dia sekarang agar dia masuk surga. Jadi Khidir tu lihat dari sisi yang lain. Kita tak Yahudi. Berarti ada yang masuk surga, maksudnya. Kenapa pula masuk surga? Itu kayak Khidir kan zaman Yahudi rakyatnya
Oh, Bani Israel. Selama Bani Israel ini beriman kepada Nabi mereka, masuk surga. Kalau dia beriman kepada Nabi yang diutus pada zaman masing-masing. Nah, cuma di zaman ini kan Nabi yang terakhir Rasulullah, maka tak ada agama lain. Kalaupun dia Yahudi pegang pada Taurat, dia harus memeluk agama Islam, baru masuk surga. Walaupun dia tak boleh kata saya ikut Taurat Nabi Musa yang sebelum Nabi Muhammad, tak boleh, sebab Taurat yang ada sekarang sudah diseleweng, bukan Taurat yang asli, bukan Injil yang asli. Satu-satunya kitab yang masih kekal ini Al-Quran, dan Nabi yang terakhir Rasulullah. Maka wajib yang agama lain tadi, Yahudi, Nasara, masuk Islam, baru dia akan masuk surga. Nah itu. Sip? Ada yang lain? Ya, silakan Pak Asep. Itu yang cerita perempuan itu pelacur ngasih minum anjing. Dia masuk surga. Itu Jumhur ulama itu menjelaskannya itu perempuan itu hidup di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel sebelum Rasulullah, sebelum zaman Nabi SAW. Tapi agama dia Islam. Agama dia kita kata agama Hanif. Agama ada namanya agama Hanif, yakni mengesahkan Tuhan yang satu. Nah, Islam lah dia. Nah, cuma kita sebut Islam, apa maksud Islam? Menyerah diri kepada Tuhan yang satu, yakni Allah, disebut Islam. Maka perempuan itu pun Muslim, mengikut agama dia tadi, Bani Israel. Kerana amal dia tadi, satu amalan itu Allah hapuskan semua dosanya. Ya, langsung surga, walaupun dia telah berzina berkali-kali. Jadi Allah ampunkan. Di sini menunjukkan rahmat Allah. Jadi pengampunan Allah itu maha luas. Jadi walaupun kau buat banyak dosa, tapi satu amalan yang kau buat dengan ikhlas, maka amalan ini boleh menghapuskan semua dosa. Nah, itu dia. Kenapa perempuan ini masuk surga? Bukan karena dia beri saja anjing itu. Kenapa? Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Jadi dia tolong anjing itu, apakah dia harapkan balasan anjing itu? Tidak. Terus dia buat amalan tolong anjing itu turun ke perigi, apakah dia ingin dilihat oleh orang? Tidak, kan? Jadi itu namanya ikhlas. Suatu amalan yang dia buat bukan karena orang, bukan karena harapkan balasan, bukan karena dia nak minta orang itu beri ucap terima kasih, tak ada. Dia buat ikhlas, maka Allah berikan balasan, dihapuskan dosanya. Di zaman Nabi itu kalau misalnya ada kerja masyarakat itu, walaupun dia mabuk, tapi ada melakukan hal yang baik, atau Allah memberi rahmat, itu bukan tidak mungkin dosa seperti ini. Belum tentu. Tapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, ada peluang. Nah, dia menyesali perbuatan dia, contoh dia pemabuk seumur hidup dia, ujung-ujung dia bertaubat. Kan kisah ada, kisah tentang pembunuh yang membunuh 99 orang. Kan masih ingat kisahnya? Betul? 99 orang dah bunuh, dia jumpa seorang yang ahli ibadah. Saya ini dah bunuh 99. Di mana tempat saya nanti? Ditanya dengan seorang ahli ibadah. Oh, kau ni masuk neraka Jahannam, dah bunuh banyak orang yang tak berdosa, kau tempat kau di neraka. Maka dia pun kata, kalau begitu aku nak genapkan 100 lah, dibunuh orang tadi. Jadi 100. Bila dah 100, dia jumpa pula orang yang lain, tapi kali ini dia jumpa orang alim, ulama. Dia tanya, saya dah bunuh 100 orang. Di mana tempat saya? Apakah Allah akan ampunkan saya? Maka langsung kata ulama ni, tetap Allah akan ampunkan engkau kalau kau bertaubat. Walaupun kau bunuh berapa orang pun, 1000 orang pun, tetap Allah akan ampunkan. Syaratnya kau bertaubat. Terus ulama ini beri solusi. Kau jangan tinggal di kota ini. Kota ini banyak penjahat, maka kau pun jadi jahat. Pergilah kau ke kota sana, kota yang satu lagi. Di satu orang baik, belajarlah ilmu agama. Maka ketika dia berangkat, meninggal. Nah, turun 2 malaikat. Malaikat rahmat turun, malaikat azab pun turun. Orang ini patut masuk syurga, kata malaikat rahmat. Malaikat azab kata, orang ini patut masuk
neraka. Tak ada amalan dia ni, bunuh orang, masuk neraka Jahannam. Maka berkelahilah dua malaikat ini. Sampai mereka kata, ayo tanya dengan Allah. Tanya Allah, Allah kata apa? Ukur jarak dia ketika dia berangkat dari kotanya. Kalau dia dekat dengan kota maksiat, maka dia penghuni neraka. Kalau dia dekat dengan kota baik, maka baiklah dia masukkan dia dalam syurga-Ku. Ternyata jarak itu cuma sejengkal. Dia mendekati kota baik. Sejengkal lebih sedikit. Sejengkal ni lebih dia mendekati kota yang baik. Maksudnya dia berhijrah ke tempat yang baik, kerana itu dia masuk syurga walaupun belum ada amalan. Jadi kuncinya itu taubat. Taubatan nasuha. Fahim tak? Baik Bu, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bekerja kewajiban apa nih? Baik, apapun pekerjaan yang Anda lakukan itu kan memang dah apa? Tanggung jawab Anda. Soal hati urusan Allah. Boleh paham? Yang tahu Anda itu ikhlas atau tidak hanya Allah yang nilai. Tapi apakah kita nafkahi keluarga, kita solat, kita puasa, kita bekerja, semua ini sah atau tidak sah? Zahir, kita buat ikut syariat Allah, kita ikut perintah Allah, tidak mencuri, tidak menipu, semua kita buat nih. Tapi apakah ikhlas atau tidak, itu urusan Allah. Soal hati itu urusan nanti Allah. Allah yang uruskan, Allah akan nilai. Kau ni buat ni dulu karena apa? Ikhlas atau tidak? Nah, jadi Allah akan tahu hati kita ikhlas ataupun tidak. Apakah karena ingin dapatkan apa? Penghargaan orang, sanjungan orang, semua akan dinilai oleh Allah. Saya sendiri tak tahu. Begitu tak tahu. Saya tak tahu Anda ikhlas apa tidak datang kajian. Saya cuma nampak semua datang nih. Saya cuma nampak Anda dah datang. Apakah Anda ikhlas atau tidak? Urusan Allah. Gitu Pak. Jelas Pak? Mudah-mudahan bermanfaat. Itu sahaja. Minggu depan bahas tema yang menarik, bidadari. Bu, siap-siap Bu. Bapak-bapak semua nih suka dia. Bidadari, kita akan panjang lebar. Sip, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.